Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33. Dan saya akan melanjutkan untuk series dari Odoo Web Library, yaitu front end frameworknya si Odoo gitu kan. Jadi di terakhir itu kita baru kenalan aja sama si OWL ini. Jadi di OWL tuh overviewnya apa? Kita baru overview aja si OWL tuh apa sih gitu kan di Odoo ini gitu kan. Oke, jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang app. Jadi app ini sebuah kelas ya, sebuah kelas di library si OWL ini atau si framework OWL ini gitu kan. Oke, di sini ada sedikit update. Saya nambahin event handling dan mungkin nanti pasti akan banyak pembahasan tentang OWL ini gitu kan. Tapi itu seiring berjalannya kita tutorial lah gitu kan. Jadi di perjalanan kita pasti akan mempelajari utility, hook gitu kan. Itu kita akan pelajari gitu, terutama ketika kita development untuk membuat sebuah widget ataupun sebuah custom view gitu kan, mengextend sebuah view gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di sini untuk poin implementasi Odoo itu saya simpan di atas gitu kan. Jadi kita akan mengimplementasikan OWL ini di Odoo dulu. Nanti setelah di Odoo kelar, kita akan coba untuk implementasi OWL ini di luar Odoo. Jadi bener-bener nggak pakai Odoo gitu kan. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian app. App ini adalah sebuah kelas ya. Oke, lanjut ke next dulu. Jadi app ini adalah sebuah kelas yang mana kelas app ini adalah merepresentasikan semua komponen yang ada di halaman gitu kan, yang ada di DOM gitu. Jadi contohnya gini, di Odoo itu kan ada web client ya. Web client itu kalau teman-teman masuk ke login gitu kan, terus masuk ke menu-menu utamanya, nah itu adalah web client gitu kan. Itu adalah halaman web client. Jadi di web client itu banyak banget komponennya. Ada navbar, menu item, action menu, control panel, terus juga ada generic komponen, function, view, widget, dan masih banyak lagi gitu kan. Nah itu adalah kumpulan komponen view gitu kan, yang dibungkus ke dalam root komponen namanya web client. Nah web client inilah dibungkus lagi menggunakan kelas app. Nah tugasnya kelas app ini adalah melakukan mounting ke dokumen object model atau ke browser gitu kan. Jadi simpelnya seperti itulah ya. Jadi kelas app ini tuh pembungkus paling luar lah ya, pembungkus paling luar setelah root komponen dari sub-sub komponen yang kita buat gitu kan. Kayak gitu. Ada juga app point of sale, ada juga kiosk attendance gitu kan, dan lainnya. Ada beberapa lagi gitu kan. Jadi app ini tuh mungkin bahasa yang mudah dipahaminya pembungkus lah ya, atau wrapper gitulah, wrapper all komponen gitu kan, all element gitu kan, kayak gitu. Oke, jadi di sini ada contohnya app example. Nah ini my component ini anggapannya my component ini adalah root komponen, yang mana nanti my component ini akan mempunyai banyak banget subkomponennya gitu kan, mempunyai banyak subkomponen dan sub elemennya gitu kan. Nah my component ini untuk dilakukan untuk tampil di UI, di browser, di dokumen object model itu dilakukan inisiasi ke kelas app gitu kan, dengan konfigurasi yang ada beberapa konfigurasi gitu kan yang dibutuhkan gitu. Nah yang melakukan mounting adalah kelas app ini ke dokumen.body ya. Teman-teman tahu dokumen.body adalah root elemen yang ada di dokumen object model gitu kan. Oke, ini salah satu contoh dari dari si all GitHub gitu kan contohnya. Oke, jadi kita akan masuk ke web GitHub si all ini gitu kan, untuk section app gitu kan. Kayak kita langsung masuk ke sini, harusnya kelihatan jelas ya tentang app ini.
Jadi di sini ada overview-nya, ada API, config, mount helper. Ini root ini nggak kepake sih, karena udah saya cek di library-nya pun, di framework-nya pun itu nggak ada untuk create root ini. Terus yang terakhir ada loading template, ini untuk melakukan load template keyweb yang akan kita gunakan gitu kan. Oke, yang pertama ini overview, tadi dikit saya udah jelasin gitu kan. Jadi ini adalah kelas yang membungkus root komponen semua view gitu kan, semua elemen gitu kan, dibungkus ke dalam kelas app ini. Terus app ini punya API atau function lah ya. Function itu ada constructor tentunya karena di sebuah kelas. Terus juga ada mount, ini untuk melakukan mounting ke dalam dokumen object model. Dia perlu parameter targetnya ini adalah HTML element gitu kan. Salah satu contohnya tadi dokumen.body gitu kan. Terus ada option ini ya di sini dikasih tahu optionnya ada, salah satunya ada first child dan last child gitu kan. Oke, di sini ada destroy, satu metode lagi. Destroy ini ya untuk melakukan unmounting lah ya, unmounting semua elemen dari dokumen object model gitu kan, seperti itu. Terus ada konfigurasi. Jadi konfigurasi ini adalah parameter yang kita kirim di sini. Setelah kelas root komponennya, kita kasih nih konfigurasi untuk melakukan mounting ke dokumen object model gitu kan. Di sini ada beberapa untuk konfigurasinya, ada INV, props, depth, test, translable attribute, translate fn atau function, template. Di sini ada template keyweb, terus ada get template dan warning if no static props gitu kan. Nah, yang perlu, yang apa ya, yang bisa dibilang yang mandatory itu yang pertama INV. INV ini tujuannya adalah untuk memberikan atau sharing objek ke semua komponen. Jadi kalau misalnya di INV itu kita misal mau naruh bebas ya, isinya intinya objek gitu kan. Kita mau naruh function, mau naruh service, mau naruh atribut apapun, properti apapun, yang mana nanti itu akan di-share ke semua komponen, akan bisa diakses di semua komponen gitu kan, di subkomponen yang kita buat gitu. Terus ada props ini itu bagi teman-teman yang develop project yang nggak asing dengan props atau properties gitu kan. Properties ini yang akan diberikan kepada child komponennya oleh si parent komponen gitu kan. Terus ada dev dan test, ini sebenarnya kayak flagging aja kalau kita lagi testing atau kita lagi development gitu kan, atau lagi dev, modenya lagi dev gitu kan, kayak gitu. Ini opsional aja sih untuk 1, 2. Terus translable attribute sama translate fn juga ini opsional gitu kan. Kalau teman-teman mau nambahin translate ya silakan gitu kan. Terus yang penting ini di sini ada template. Template ini adalah semua template elemen, karena di sini OWL menggunakan keyweb, jadi semua template elemen keyweb yang akan di mounting gitu kan, yang akan di mounting itu di load. Jadi di load atau kita kasih dengan parameter template ini yang isinya itu string gitu kan. Oke, terus kalau ini juga opsional sebenarnya. Ini kalau nggak ada static props-nya dari si komponen tersebut itu ngasih warning kayak gitu, ini opsional sih. Terus ada mount helper. Mount helper ini terpisah ya, bukan berasal dari kelas si app tadi, tapi sebenarnya mount ini tuh pada ujungnya, pada akhirnya dia juga sama melakukan inisiasi ke kelas app dan melakukan mounting oleh kelas app gitu kan. Jadi sama aja sebenarnya. Oke, ini nggak ada ya, ini kita skip. Terus ada load template. Nah, ini untuk melakukan loading templatenya, si OWL ini menyediakan sebuah function namanya load file gitu kan. Di sini menggunakan asynchronous. Jadi untuk load filenya di sini path template-nya ada di mana gitu kan. Seperti itu. Terus di sini ada dev mode. Nah, ini additional aja ya untuk si dev mode ini gitu kan.
Oke, seperti itu ya untuk kelas app. Jadi pada intinya app itu seperti yang tadi saya bilang, dia itu seperti pembungkus paling luar untuk semua komponen all yang kita buat gitu kan. Nah, di sini saya akan nunjukin beberapa contoh dari dari Odoo, dari modul bawaan Odoo ya, khususnya yang community. Jadi ada beberapa contoh bagaimana menginisiasi app gitu kan. Oke, di sini yang pertama ada dari modul web client atau modul web, yang ini adalah menginisiasi web client ya. Ya, path-nya teman-teman bisa lihat di sini, env.js. Nah, ini melakukan mounting. Ini sebenarnya komponen ini tuh root komponen ya, cuman ini dibikin function lagi sama si Odoo gitu kan. Jadi biar lebih dinamis mungkin ya. Ini sebenarnya root komponennya itu web client. Teman-teman bisa lihat di sini ada file start.js. Dia memanggil method mount komponen ini, terus ngirim parameter web client. Nah, web client ini adalah, saya kebetulan udah buka ya. Nah, ini tuh web client ya. Jadi kalau kita masuk sini, ini web client, atau yang ininya tuh URL-nya itu domain/web, itu web client semuanya gitu kan. Kayak gitu. Oke, di sini yang env ini di modul web ini adalah proses mounting dari web client gitu kan. Ini sih bisa dibilang ini adalah core-nya si Odoo gitu kan. Terus yang kedua ada di modul POS nih. Nah, modul POS juga sama, dia menginisiasi ke kelas app, terus root komponennya adalah Chrome. Jadi Chrome ini isinya itu banyak sub komponen gitu kan, kayak gitu, atau sub elemen lah. Di sini ada mengirimkan, ini juga ada name. Ini name juga opsional sebenarnya. Terus ini ngirimin environment. Environment ini isinya objek ya. Coba kita lihat di atas. Nah, di sini ini ada manggil function lagi, tapi ini adalah returnnya adalah sebuah objek. Kalau teman-teman mau inisiasi misal kayak gini ya, env, misal isinya ya bebas lah ya di sini. Sorry, di sini bebas lah ya. Misal bikin custom. Biasanya kalau key dari objek tuh kan gini, misal custom function gitu kan, terus gini misal kayak gitulah. Terus return tuh kalau di ini misal gini lah. Oke, jadi misal custom function kita mau ngasih untuk semua subkomponennya gitu kan, kayak gitu. Terus ada template di sini. Template juga ini Odoo udah bikin sebuah function juga untuk ngeload semua template gitu kan. Di sini untuk depth-nya env.debug. Jadi ini kalau misalnya mode debugnya aktif, ini juga dikasih nih yang tadi warn if no static proofs-nya true. Kalau kita biarin ya nggak masalah, berarti defaultnya false. Ini ada translate fn, berarti translate function-nya, terus translatable attribute di sini. Nah, di sini juga ngirim props ya. Nah, props ini kan nanti akan dikasih ke child komponennya gitu kan. Terus di sini dilakukan app.mount ke document.body kayak gitu. Ini untuk POS. Terus ada juga contohnya kiosk attendance gitu kan. Atau kalau kita lihat UI-nya, kalau POS berarti kan dia beda ini ya, beda app. Nah, kita bisa masuk sini. Oke, ini adalah app dari point of sale gitu kan. Jadi dia ada app-nya sendiri gitu kan. Inilah yang di mounting tadi, Chrome tadi tuh ini gitu kan, yang mana dia banyak banget nih subkomponennya gitu kan. Oke, balik dulu ke backend. Ada satu contoh lagi, itu attendance kiosk mode. Nah, ini juga beda dari halaman web client tadi. Dia juga sama melakukan inisiasi ke membuat instance baru ke app gitu kan. Terus di sini ada kelas kiosk attendance app-nya, yang mana ini juga banyak ya. Di sini kebetulan bisa dilihat kelasnya, dia punya banyak subkomponen gitu kan, atau child komponen lah ya. Dia juga sama, di sini dilakukan mounting nih.
return.mount ke dalam dokumen.body ya, dan itu pasti menggunakan asynchronous function gitu, karena memang app.mounting ini itu returnnya promise gitu kan, jadi mesti ditunggu. Oke, ini contohnya ya. Oke, satu contoh lagi, cuman ini UI-nya nggak saya tunjukin tapi sama. Jadi intinya untuk membuat sebuah app baru, kalau kita memang perlu membuat sebuah app baru gitu kan, single page application baru, ya kita pasti akan melakukan inisiasi ke kelas app ini, yang mana ini sebagai pembungkus untuk semua komponen kita gitu kan, dan dialah yang melakukan mounting ke dokumen object model. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin di video kali ini tuh full teori ya, saya cuma nunjukin contohnya aja, secara code-nya dan secara UI-nya kayak gimana. Di next video kita akan coba bikin simple page gitu kan, tapi memang langkah-langkahnya cukup panjang gitu kan, jadi saya buat video tersendiri gitu kan. Oke, semoga teman-teman memahami tentang app dari si Odoo framework ini, atau front end frameworknya Odoo gitu kan, si All ini. Dan kalau teman-teman masih bingung, boleh silahkan komen di kolom komentar, atau mau japri juga boleh, silahkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.